memang niatnya ini untuk diwakafkan gitu si website ini. Didatangkan juga Dewan Syariahnya, gimana nih ambilnya menemukan circle yang insya Allah gitu solehah gitu di sini gitu, yang memang ya kita kalau misalnya mau ya soleh gitu, circle-nya pun harus kayak gitu. Waci website, oh ada juga waci website. Oh, nu ngelola kan nih? Ya nu bikin. Oh nu bikin. Ya jadi sebenarnya produk gitu, jadi produk tadi kita bikin produk NGO 360. Ya salah satu pemakai produknya saya wakafin buat Waci. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di pagi hari yang segar ini ya di hadapan saya sudah ada ayah hebat dari Kota Bandung Barat. Alhamdulillah. Kang Gani, gimana kabarnya Kang Gani? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barain teknovasi tadi udah dibahas. Udah. Alhamdulillah kita kedatangan Kang Gani, ingin sedikit kita berbincang-bincang gitu ya. Setelahnya sebelumnya berbincang dengan Kang Ukun banyak hal tentang pribadi, tentang aktivitas, mengenal kutab gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya coba ingin menggali itu ya, sharing sedikit dari Kang Gani ini. Kenapa sih bisa milih kutab? Kemarin kan udah ya sebetulnya, udah di historinya lah ya, seperti apa. Ternyata circle yang memang ada Pak Mursid, ada Ustadz Randy, ada siapa tadi? Pak Tanfis gitu ya. Pak Tanfis. Itu setidaknya kan pasti udah tahu. Ya. Kutab itu seperti apa gitu ya, kemana-mana visi misinya sebagainya lah gitu, seperti itu. Nah, saya ingin ingin menggali kira-kira apa yang didapatkan oleh Kang Gani setelah menyekolahkan anak kutab. Apa nih yang udah didapatkan? Walaupun baru anak kelas berapa? Awal 1. Baru awal 1 berarti belum ada setahun nih. Belum. Kira-kira yang dirasakan oleh Kang Gani dengan keluarga, apakah ada selain karena kan di kutab yang sekolah bukan hanya anak. Betul. Ayah juga harus tetap belajar gitu ya. Betul. Karena dari materi-materi yang sudah kita pelajari di kajian ayah itu kan gimana kita punya anak soleh kalau kita juga nggak soleh gitu ya. Betul. Yang kira-kira gimana Kang? Ya alhamdulillah sih ya, tadi salah satunya yang didapatkan mungkin alhamdulillah dari sisi anak juga banyak lah gitu ya, sedikit perubahan gitu yang alhamdulillah ya menuju lebih baik gitu. Dan ya untuk saya pribadi gitu ya sama istri juga gitu ya, alhamdulillahnya menemukan circle yang insya Allah gitu solehah gitu di sini gitu, yang memang ya kita kalau misalnya mau ya soleh gitu, circle-nya pun harus kayak gitu ya, nggak bisa gitu. Nah sebenarnya agak kehilangan circle itu gitu, agak cukup lama gitu ya, karena ya kesibukan terus ngaji bareng Ustadz Mursid juga udah lumayan lama gitu ya, jadi sempet lama tuh vakum gitu ya, circle kebanyakan kesini ya circle bisnis gitu ya kayak gitu, jadi cukup lama. Dan alhamdulillahnya ngerasa seneng gitu ketika ketemu di kutab ini gitu, ada porku gitu, ketemu dengan ayah-ayah yang hebat gitu, yang soleh gitu. Masya Allah. Nah, ketemu jadi wah gitu. Berusaha sama-sama gitu ya. Betul. Nah kayak gitu, jadi senang sih dari sisi itu gitu, bisa ketemu dengan banyak para ayah yang satu visi satu misi gitu, untuk ya menciptakan generasi yang luar biasa gitu ya. Masya Allah. Apalagi kalau tadi saya dengar Kang Gani ini ngajar juga kan ya di SMK. Ya kira-kira kan pergaulannya terlihat tuh. Iya. Bener banget. Makanya saya meskipun ngajar di situ, tapi nggak mau anak saya sekolah di situ gitu. Dan alumninya ya. Iya betul. Nah selanjutnya Kang Gani, setelah tadi mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Nah kira-kira kan di kutab ini, kalau dari ayah-ayah yang sebelumnya yang hadir ke podcast kita ini, bahwa kutab ini kan sebetulnya sebagai lahan untuk kebaikan gitu ya. Nah kita sebagai ayah nih yang menyekolahkan anak di kutab, ada nggak kira-kira kontribusi yang ingin Kang Gani curahkan ke kutab, kira-kira apa gitu? Yang ya ada orang mungkin secara kemampuannya ini,
beda-beda lah ya. Betul. Saya mah ada yang misalkan dari keuangannya sanggup, ya udah saya mah dari harta lah gitu ya. Ada yang dari ide, pemikiran, ada keahlian sebagainya. Kalau Kang Gani kira-kira gimana? Kalau saya mungkin karena memang basicnya dari IT ya, insya Allah sih sekarang memang lagi proses juga ya, ingin ngebangun IT gitu ya, IT di circle ini gitu ya, jadi di Kutabnya gitu ya, di yayasan juga ya? gitu. Di yayasan juga gitu, pokoknya secara keseluruhan lah, secara keseluruhan, karena saya lihat banyak banget nih PR yang harus disentuh sama IT gitu ya. Kayak sekarang untuk yang sudah jalan sebenarnya kan saya ngelola website yayasan Waci gitu, ngebuat itu udah lumayan lama sih gitu, udah lumayan lama. Dari awal mungkin ya? Iya, dari awal ketika ngebangun Waci. Ya, jadi dari awal ngebangun Waci, waktu itu ketemu Stad Aos, Stad Randy gitu. Sampai ya karena dulu memang niatnya ini untuk diwakafkan gitu si website ini. Didatangkan juga Dewan Syariahnya, gimana nih wakaf di software gitu ya, yang tidak terlihat gitu, tapi ada manfaat, yang tidak tersentuh gitu ya, tapi ada manfaat gitu ya, tapi nggak ada bungkelekan barangnya gitu ya. Jadi ini gimana gitu, ini juga suatu hal yang mungkin mungkin agak jarang gitu ya, kan biasa wakaf berupa barang yang benda keras gitu yang ada gitu, terlihat wujudnya ya, gitu, wujudnya terpegang gitu. Nah ini software gitu. Nah itu dulu juga ada sedikit pembahasannya di situ. Jadi tapi bisa akhirnya ya website kita kelola, tapi memang di sini belum maksimal gitu karena karena sebenarnya kan kita tuh ya basicnya adalah IT gitu yang ngebuat si websitenya gitu. Nah ini hanya website aja gitu ya. Aja nih, ini harus ada pengelola yang bisa ngejalaninnya gitu. Betul. Yang ngejalanin, kalau ini nggak jalan ya website sama aja. Rumah serumah kosong gitu, kayak rumah kosong aja gitu. Sayang banget ya, sayang banget. Nggak bisa dimajuin, sayang banget sih itu. Nah ini harus dipush gitu ya, harus dikelola biar website ini bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal dipergunakan karena ya memang saya bisa ngebantu dari sisi konsultasi juga gitu, konsultasi untuk ini mengelolanya harus kayak gimana nanti itu ya, tapi harus ada tim Waci juga yang menyiapkan SDM ke arah situ. Dulu sempat awal-awal ada gitu dari Waci itu yang sering ke kantor Bara gitu buat diskusi untuk mengelola si websitenya gitu. Tapi kesini menghilang lagi nih. Gitu, jadi, menarik nih. Enggak nih, kalau misalkan dari para ayah ingin konsultasi, bisa nggak? Bisa. Konsultasi mah free. Free. Tapi kalau udah itu ada lagi ya. Oke. Selanjutnya di Kutab juga kan ada kumpulan para ayah, disebutnya Forko ya, forum orang tua Kutab. Apakah Kang Gani juga udah terlibat atau belum? Kalau Forko kayaknya belum sih. Belum ya. Belum. Tapi saya coba ingin menggali setelah kemarin mengikuti kegiatan Makom. Itu kira-kira gimana tuh? Itu kan bagian memang kegiatan Kutab. Tapi kan yang ngelolanya dari tim Forko ya. Kira-kira gimana? Ada testimoni atau gimana gitu ya? Kesan-kesannya lah. Ya, luar biasa sih ya gitu ya. Ini juga agak-agak pas waktu saya share gitu ya. Kok yang camping bukan anaknya, malah bapaknya gitu ya. Anaknya belum. Masih awal. Jadi ini bapaknya gitu. Nah di situ sih. Tapi luar biasa sih saya senang gitu ya berkegiatan gitu karena ya udah makin tua, circle makin sedikit gitu ya. Sedikit. Nah ini nemu ada ketemu circle baru lagi yang alhamdulillah gitu, sharing banyak gitu sama rekan-rekan di khususnya kemarin Makom 1 ya, angkatan 4 sama 5 gitu. Jadi ketemu baru banyak juga yang baru ketemu gitu kan. Kayaknya padahal sering nganter cuma lewat kadang gitu ya, lewat gitu. Nah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih gitu nemu circle baru gitu yang ya beragam gitu ya. Beragam kan biasanya juga ada circle tapi kan ketemunya sama circle IT lagi gitu. Asal bosan gitu ya. Kalau di sini kan beragam gitu. Di sini kan ada Ukun tadi interior gitu ya, ada beragam gitu. Senang gitu ngelihatnya gitu. Bahkan kemarin juga ada juga Pak Doni yang punya toko gitu ya.
seru lah gitu. Masya Allah. Beragam gitu. Iya, iya. Jadi banyak hal positif yang didapatkan ya. Betul. Setidaknya ya ketika tadi circle-nya positif, ya kita juga mau nggak mau pasti ke bawah positif. Betul. Magnet saling apa namanya ya? Iya. Ya kalau main sama tukang parfum ya Nah, itulah ke bawah wanginya gitu. betul. Kalau main dengan yang lain ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih apa ya tadi yang disampaikan oleh Kang Gani ini ada manfaatnya, insya Allah akan ada manfaatnya. Amin. Itu saja mungkin Kang Gani diskusi dan sharing kita episode ini. Terima kasih para ayah sekalian yang sudah menonton podcast kita. Ini insya Allah akan banyak manfaat, akan ada banyak faedah yang bisa diambil tadi dari diskusi kita dengan Kang Gani. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh, satu lagi, bagi para ayah juga yang ingin hadir di kursi depan saya ini, ya setelah Kang Gani, silakan nanti menghubungi tim kita ya. Ada manajer kita yaitu Pak Daryl, siap-siap nanti akan dijapri. Minta keluangan waktu untuk di sini gitu ya. Namanya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngani atur nuhun. Langsung datang tuh. Hah? Dari contekan.